Assalamualaikum Besti. Siapa nih yang suka roti? Duh, roti itu emang gak pernah salah ya Besti. Dari zaman sebelum Masehi, roti selalu di hati. So, yang suka makan roti, mari kumpul di sini. Roti manis, roti bakar, roti tawar, sedap semua. Tapi apakah kamu udah yakin roti yang kamu konsumsi setiap hari itu sehat? Duh, jadi galau kan ya? Ngomongin soal roti nih Besti, siapa sangka makanan yang identik dengan menunya orang bule ini ternyata cukup dekat dengan sejarah Islam loh. Dalam dunia Islam, roti cukup memiliki tempat yang spesial. Konon, katanya roti menjadi salah satu makanan kegemaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang Rasulullah menyukai roti ya. Dan juga menyebutkan roti sebagai makanan penduduk surga atau mungkin penduduk dunia nanti penduduk surga. Dalam itu disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dalam riwayat hadis yang lain juga pernah disebutkan Rasulullah itu mengkonsumsi roti yang dicampurkan dengan cuka ya. Dan ada juga riwayat yang lain Nabi menyebutkan atau mungkin disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu memakan roti dengan kuah kari atau dikenal sebagai sarit. Jadi memang hadis atau mungkin penjelasan Rasulullah SAW tentang roti ini sangat banyak dan salah satu kegemaran Rasulullah adalah roti gandum. Bahan dasar roti gandum yang menjadi kegemaran Rasulullah di masanya bisa jadi berbeda kualitas dengan ketersediaan gandum di masa kini. Kalau dulu pakainya gandum utuh yang kaya serat, roti zaman now lebih banyak menggunakan tepung terigu yang telah melalui banyak pemrosesan. Memang roti gandum yang ada di zaman dulu sama sekarang mungkin berbeda dari sisi kandungan nutrisi dan itu sudah diteliti juga oleh para ilmuwan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rekayasa teknologi juga sangat mempengaruhi atau mungkin menyebabkan masalah pada pangan yang diolah, sehingga kalau kita bicara tentang gandumnya Rasulullah katakanlah saat itu ya tentunya tidak akan sama dengan gandum yang ada pada saat ini. Adonan dasar roti umumnya terbuat dari tepung terigu, telur, ragi, mentega, dan susu. Besti mungkin gak menyadari kalau roti yang sangat akrab kita konsumsi merupakan salah satu produk hasil fermentasi. Salah satu fungsi utamanya sih agar roti jadi mengembang. Proses pengembangan adonan ini juga dapat terbantu dengan adanya kandungan gluten pada bahan roti. Bahan dengan kandungan gluten meskipun lumrah dan relatif aman dipakai dalam olahan industri makanan juga punya efek samping bagi kesehatan. Gluten merupakan peptide atau sejenis protein yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. Dampak yang cukup sering terjadi adalah obesitas, kelelahan kronis, dan gangguan pencernaan. Sekarang pertanyaannya, untuk menggantikan tepung terigu dengan kandungan gluten, adakah bahan lain yang dapat kita pakai? Ada 3 tepung yang biasa kita gunakan atau bisa kita gunakan. Yang pertama, ini tepung sorghum ya, tepung sorghum. Kemudian kita bisa juga menggunakan tepung mokaf ya, tepung mokaf. Ya, tepung mokaf seperti ini. Kemudian tepung beras ya, tepung beras. Jadi 3 bahan. Dan ini semuanya bahannya non gluten. Jadi bisa Bapak Ibu atau mungkin ibu-ibu khususnya bisa olah ini dengan nanti bisa menggunakan konsep fermentasi sehingga nanti tepung tadi bisa berubah menjadi roti. Besti, sorghum adalah tanaman sejenis rumput-rumputan yang masih satu keluarga dengan padi, jagung, dan gandum. Di Indonesia, tepung sorghum yang tinggi akan kandungan karbohidrat mungkin belum umum. Sebagai ganti untuk bahan roti sehat dan non-gluten, bisa juga kok dengan tepung beras atau tepung mokaf yang terbuat dari singkong. Jangan lupa, bahan membuat roti bukan hanya tepung. Kalau tepungnya udah sehat, komposisi bahan lainnya juga harus mengikuti. Gunakanlah garam mineral non-refinasi, telur herbal yang bebas dari suntikan hormon dan residu, serta starter bakteri yang sehat untuk roti. Ini salah satu roti yang dulu pernah saya cium aroma roti seperti ini yang agak-agak asam ya, kita sebut dengan sourdough ya, atau mungkin adonan asam namanya. Nah, roti seperti ini juga roti yang sebenarnya ramah buat lambung dan bahkan bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang punya penyakit-penyakit cukup berat ya, atau mungkin juga seperti ini ya. Ini sourdough yang bucket ya namanya kalau seingat saya.
Nah, ini juga menggunakan 3 bahan tadi dan tentunya bahan-bahan alami yang lain ya. Besti, begitu banyak jenis roti di pasaran. Gak semuanya memiliki nutrisi unggulan dan baik untuk kesehatan. Masalahnya, roti yang banyak beredar saat ini sangat minim nutrisi dan sehat. Bagaimana cara kita mendapatkan asupan yang baik dari roti? Nah, salah satu yang saat ini banyak disampaikan oleh para ilmuwan ya, atau mungkin ahli nutrisi adalah dengan menggunakan lemak yang berasal dari lemak sapi ya. Tapi sapinya lah sapi yang sehat tentunya ya. Salah satunya lemak yang kita kenal sebagai ghee ya, ghee seperti ini. Apa maksud kita menggunakan lemak hewan yang sehat seperti ini? Karena ketika karbohidrat ketemu dengan lemak itu akan, atau ya kalau boleh dibilang tuh kombinasi yang bagus ya, dan tidak akan menyebabkan gula darah itu melonjak tiba-tiba ya, seperti itu. Nah, kita balik dulu. Besti, ghee adalah mentega dari lemak hewani yang dimurnikan. Berasal dari kawasan timur laut anak benua India, ghee diproduksi secara luas di India, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Meskipun kita menggunakan tepung non gluten ya, tapi seandainya gula pasirnya kita masih tetap gunakan ya sama juga bohong ya, seperti itu. Ini sudah mulai agak matang ini. Saya matikan saja dan saya angkat ke, wah, asapnya banyak sekali nih. Ngebul tuh Pak Dokter, wangi aroma asapnya pasti menggoda banget tuh. Oh ya, beberapa orang menggemari roti karena teksturnya yang empuk dengan aneka rasa isian di dalamnya. Mulai sekarang pilih roti dan isiannya yang sehat-sehat aja deh. Ya, jadi saya akan menggunakan selai nutrisi. Yang selai ini kenapa saya sebut dengan nutrisi? Karena memang khas, kalau boleh dibilang ini selai yang padat sekali dengan nutrisi. Isi dari selai ini apa? Ada madu, ada royal jelly, ada bee pollen. Jadi Masya Allah ya, ini bisa menjadi, atau mungkin roti ini akan juga menjadi pangan yang lebih sehat lagi ketika kita oleskan dengan selai nutrisi ini. Karena nggak ada itunya, saya pakai sendok garpu aja. Dan sajian seperti ini pun sebenarnya bisa kita katakanlah konsumsi ya di bulan Ramadan, karena ini merupakan salah satu pangan yang sehat ya, pangan fungsional mungkin kalau boleh saya katakan, karena kandungannya yang sangat atau mungkin berlimpah ya, zat-zat gizi penting yang ada pada produk roti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa beralih ya, naik kelas kalau mungkin bahasa saya, ke roti yang lebih sehat, roti yang tetap lezat ya, dan bisa bermanfaat lebih untuk kesehatan kita. Masya Allah. Jalan-jalan naik ATV seru juga loh Besti. Mayan buat menghibur hati yang sedang stres, gundah gulana, atau harap-harap cemas nunggu THR yang belum cair-cair juga. Canda THR ya. Oh ya, Besti tahu nggak sih, merilis emosi-emosi negatif yang bikin kita stres dan mengakibatkan terganggunya mental ternyata sangat dianjurkan dalam Islam loh. Bahkan berabad-abad yang lalu, baginda Nabi besar Muhammad SAW telah mengajarkan sebaik doa indah untuk kita yang perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah sering baca doa ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri. Jadi kita berlindung ya kepada Allah ya, dari sedih, dari pengecut, dari rasa malas, dari rasa takut. Ya, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap stres ya. Jadi kalau ada perasaan-perasaan yang tadi ya, stres tadi ya, itu harus segera dibuang dengan cara kita mulai itu dengan berdoa. Besti, namanya hidup ya, masalah datang silih berganti. Nah, masalah yang ditumpuk-tumpuk tanpa solusi bisa jadi penyakit loh, baik penyakit mental maupun fisik. Kita tahu beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan berita seorang ibu yang terkenal soleha dan baik hati mencoba membunuh darah dagingnya sendiri. Duh, sedih banget ya mendengar berita seperti ini. Sepertinya korban mengalami masalah pelik dan tidak ada support system yang membantu mengatasi permasalahan hidupnya.
Semoga kedepannya nggak ada lagi ya sob kasus-kasus begini. Nah, belajar dari kasus di atas, kita harus bisa mengolah stres dengan benar. Stres sendiri merupakan respon tubuh terhadap perubahan lingkungan, baik dalam bentuk respon fisik, mental, atau emosional. Reaksi ini dikenal dengan istilah fight or flight yang menyebabkan denyut jantung meningkat, pernafasan lebih cepat, otot menegang, dan tekanan darah naik. Makanya, orang yang sering mengalami stres rentan mengalami hipertensi. Alhamdulillah, Al-Quran dan hadis adalah sebaik-baiknya panduan solusi dari segala bentuk masalah. Disitulah Al-Quran memberikan pedoman kepada kita semua, dan tentunya Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita. Apakah Nabi pernah stres? Pernah. Stres, tapi dalam hal ini bukan stres yang sifatnya kayak kita ya. Mungkin ada orang yang stres kehilangan mobil, stres kehilangan motor, atau stres katakanlah misalkan bermasalah di keluarga yang sifatnya duniawi lah. Itu Nabi tidak seperti itu. Maka dalam Islam atau mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang pola penanganan atau manajemen stres tersebut. Ya, pola yang terbaik adalah pola dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu paling topnya itu. Besti, melalui Al-Quran Allah telah mengingatkan hambanya untuk tetap sabar dan kuat dalam menghadapi setiap kesulitan. Melalui Al-Quran pula, Allah menjanjikan bahwa sesungguhnya di balik setiap masalah dan kesulitan akan selalu ada kemudahan. Hal ini tertuang dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran itu sebenarnya penghibur ya, atau mungkin ya menghibur diri kita dengan berbagai macam ayat yang ada di dalamnya, atau dengan berbagai macam nada yang ada pada Al-Quran. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin sholat juga salah satu caranya ya, yang berkaitan dengan cara memanage stres pada seorang yang muslim ya tentunya dalam hal ini. Atau mungkin juga salah satu manajemen stres itu dengan cara berpuasa ya. Puasa itu memberikan ketenangan bagi orang yang berpuasa, karena dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak melihat sesuatu yang nggak penting, bahkan yang berdosa atau mungkin dilarang Allah kan yang nggak lihat. Itu salah satu cara manajemen stres. Jadi syariat itu sebenarnya adalah dalam rangka menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga iman seseorang. Itu yang paling puncak. Lantas, apa pengaruh stres pada kesehatan tubuh? Pertama, stres akan berpengaruh pada sistem syaraf pusat dan endokrin. Sistem saraf pusat paling bertanggung jawab dalam respon stres, mulai dari pertama kali stres muncul sampai hilang. Sistem saraf pusat memberikan perintah dari hipotalamus ke kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Ketika itu dilepaskan, organ hati menghasilkan lebih banyak gula dalam darah atau glukosa untuk memberikan energi pada tubuh. Gak heran kan kalau orang stres gula darahnya pasti meningkat. Pelepasan hormon adrenalin dan kortisol juga menyebabkan detak jantung meningkat, pernafasan lebih cepat, dan pelebaran pembuluh darah di lengan dan kaki. Selain membuat jantung berdetak lebih cepat, stres jangka panjang dapat membuat pembuluh darah yang menuju ke otot besar dan jantung melebar. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dan volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Alhasil, stres jangka panjang bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Saat stres, nafas juga jadi lebih cepat karena paru-paru harus mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Bagi pengidap asma dan emfisema, kondisi ini bisa menyebabkan masalah yang lebih serius. Dilihat dari sisi pencernaan, stres bisa membuat seseorang mengalami heartburn, refleks asam, mual, muntah, dan sakit perut. Stres juga berpengaruh pada pergerakan makanan dalam usus sehingga meningkatkan resiko diare dan sembelit. Makanya Besti, stres boleh asal tetap diolah dengan baik. Lantas bagaimana cara mengolah stres yang benar? Besti, Islam juga mengenal istilah rihlah yang bisa jadi alternatif pilihan hindarkan diri dari stres berlebih. Pada masanya dulu, rihlah merujuk pada petualangan atau perjalanan panjang hingga ke negeri orang dengan tujuan mencari dan mengumpulkan hadis serta ilmu agama. Rihlah juga bisa diartikan sebagai kegiatan melancong atau pergi liburan. Ambil cuti dan pergi berlibur biasanya jadi jalan pintas untuk menjaga rutinitas dan hindarkan diri dari rasa stres maupun cemas. Cuman
liburan pun dalam Islam itu harus mematuhi syariat ya, atau mungkin hal-hal yang tentunya tidak diperbolehkan ya. Dalam hal ini itu tidak dibenarkan ya untuk berlibur di sana. Contoh mungkin kita mau ke pantai nih misalkan ya, di pantai tersebut ternyata banyak misalkan pemandangan yang dilarang katakanlah, yang dilihat oleh seseorang, meskipun di situ katakanlah menyenangkan hati bagi seseorang ingin menghilangkan stresnya. Mungkin bahasa keren sekarang tuh healing gitu ya, seperti itu. Maka itu tidak dibenarkan ya. Daripada menimbulkan dosa, mendingan cari bentuk hiburan lain yang memang bisa menghilangkan perasaan jenuh atau stres tadi. Islam juga mengajarkan loh cara meredakan stres lewat asupan makanan sehat yang halal dan thayyib serta sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang disebutkan Rasulullah, salah satu yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah salah satu jenis tepung talbinah atau mungkin tepung gandum utuh ya, mungkin bahasa kita itu, yang dalam sebuah hadis sahih Nabi menyebutkan bahwa talbinah itu bisa menghilangkan kesedihan dan memberikan kebahagiaan. Itu salah satu hadisnya. Jadi memang di samping ya tadi ada coklat ya, atau dark coklat atau coklat hitam yang memang secara saintifik sudah diteliti tentang itu, maka sebenarnya banyak makanan-makanan lain. Salah satu contohnya lah makanan-makanan yang mengandung tinggi kalsium, kalium. Jadi makanan-makanan yang sifatnya mengandung mineral-mineral alkali tinggi biasanya memberikan efek mood yang lebih baik ke tubuh seseorang. Besti tahu dong dengan coklat? Coklat adalah makanan sejuta umat. Dari anak-anak sampai orang dewasa, semua gemar menyantap coklat. Sayangnya, walaupun dark coklat itu baik khasiatnya, nggak semua olahan turunannya menyehatkan loh. Bahan campuran seperti pemanis buatan seringkali merusak nutrisi dan kandungan baik di dalam lezatnya coklat. Padahal, walaupun pahit, konsumsi coklat hitam khususnya sangat baik untuk relaksasi. Untuk mengurangi kadar stres, asupan gizi alami dari sayur dan buah-buahan yang berwarna-warni ternyata juga mampu loh memberikan efek bahagia pada mood seseorang. Bikin senang gitu deh, Besti. Oh ya, tertawa juga jadi salah satu cara paling mudah dan alami untuk melepas stres. Tertawa dapat menurunkan hormon penyebab stres serta memicu tubuh melepaskan hormon endorfin yang bikin hati bahagia. Tapi bukan berarti tertawa bisa seenaknya aja. Selain batasan norma, ternyata dalam sudut pandang kesehatan, tertawa yang berlebihan juga bisa berbahaya loh. Saya pernah waktu saya belajar dulu, guru saya tuh menceritakan tentang ada orang yang ketika dia senang mendapat sesuatu, kemudian dia meresponnya dengan sangat bahagia dan akhirnya orang itu mati mendadak. Ya, seperti itu. Maka dalam Islam kendalikannya, kita tidak boleh, bahkan Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak, nggak pernah disebutkan. Kalaupun Nabi tertawa ya tersenyum ya, tidak berlebihan apalagi sampai cekakak cekikik dan mengeluarkan suara-suara yang sangat tinggi ketika tertawa. Itu tidak diajarkan dalam agama kita yang mulia ini, insya Allah. Masya Allah, betapa mulianya Islam sebagai agama yang sempurna. Mulai sekarang, jangan lagi memendam stres terlalu lama ya, Besti. Jangan pula mengekspresikan segala bentuk bahagiaan secara berlebihan. Ingat, semua ada porsinya. Sesuatu yang berlebihan sangat tidak dianjurkan. Wah, nggak kerasa ya, Besti. Udah setengah jam aja nih Sehat ala Nabi menemani puasa kamu hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Selamat berpuasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.